Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya pagi ini? Masih semangat atau udah lemes nih? Tadi sebelumnya mata pelajaran apa teman-teman? Simulasi digital, Kak. Praktek atau gimana itu? Tadi Google Meet sekalian kuis. Oke, teman-teman. Sebelum memulai pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang disampaikan dapat dicerna dan dipahami dengan baik. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Etika itu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Jadi dalam suatu pergaulan kita harus mempunyai etika, kita harus punya sopan santun agar kita jadi orang yang beradab dalam bergaul. Kenapa kita harus punya etika? Karena kita manusia itu merupakan makhluk sosial. Kita hidup itu perlu yang namanya bantuan dari orang lain. Karena kan dari kita lahir sampai kita udah umur sekarang nih, pasti kita butuh peran orang lain. Misalnya peran guru, peran orang tua, ataupun peran masyarakat untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sekarang. Maka dari itu, untuk menciptakan pergaulan yang beradab, kita perlu banget yang namanya etika. Lalu, pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu kontak sosial di antara remaja atau kelompok teman sebaya. Pergaulan remaja itu berarti pergaulan di antara remaja. Nah, pergaulan remaja ini punya peran yang penting banget nih bagi para remaja. Karena pergaulan pada remaja itu memberikan pengaruh positif ataupun negatif bagi remaja. Karena kalau masa remaja itu, pergaulan sangat menentukan perkembangan remaja. Kalau misalkan dalam satu pergaulan, seorang remaja itu bergaul dalam lingkungan yang misalnya kurang baik, maka nggak menutup kemungkinan remaja itu akan terkena pengaruh yang negatif. Misalnya dia berteman dengan orang-orang yang suka merokok, maka nggak menutup kemungkinan remaja tersebut juga akan ikut-ikutan merokok. Seperti itu. Lalu, secara psikologis, pergaulan itu dikatakan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan apa aja sih yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam pergaulan? Yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial. Dalam pergaulan, kan pasti kita punya satu circle nih, circle yang ada kesamaannya sama kita. Misalkan sama-sama suka Korea misalnya. Nah, kita berteman nih sama mereka yang suka Korea. Nah, kebutuhan akan pengakuan sosial. Maksudnya itu kita butuh diakui sebagai teman atau sebagai sahabat mereka yang satu circle dengan kita. Dengan diakui sebagai teman mereka, kita itu merasa kalau kita tuh ada gitu. Kita tuh dianggap oleh mereka, dan itu akan memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pengakuan sosial kita. Lalu yang kedua, kebutuhan akan keterikatan dan cinta kasih. Keterikatan tuh maksudnya kebutuhan persaudaraan. Karena kan kalau udah temenan ya, kalau misalkan udah temenan lama, udah sahabatan, itu rasanya udah seperti keluarga, sudah ada jalinan saudara lah antara kita dan teman kita karena saking deketnya. Nah, itu akan memenuhi kebutuhan akan keterikatan dan cinta kasih.
Karena teman kita akan memberikan support, dukungan, dan motivasi saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita misalnya. Lalu kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan dan harga diri. Nih, kita sebagai manusia, pasti kita butuh yang namanya dihargai oleh orang lain. Nah, sebelum kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai menghargai orang lain. Tanpa kita menghargai orang lain juga yang nggak bakal menghargai kita gitu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri supaya orang lain bisa menghargai kita. Dengan orang lain menghargai kita, kebutuhan akan kebebasan dan harga diri kita juga akan terpenuhi. Lalu yang keempat, kebutuhan akan rasa aman. Dalam satu circle pergaulan, biasanya kan jalinan pertemanan itu lumayan kuat. Nah, biasanya nih kalau sepengalaman saya waktu saya SMP atau SMA, kalau dalam satu circle itu ada yang punya masalah, teman-teman yang lain tuh bakal ikut ngebantu gitu, ikut memberi dukungan sama teman yang punya masalah. Jadi mereka yang punya masalah akan merasa aman karena mereka punya pergaulan yang mendukung mereka. Nah, dengan begitu kebutuhan akan rasa amannya itu akan terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Lalu, dalam pergaulan remaja, itu ada dua bentuk. Yang pertama, persahabatan. Persahabatan ini, sifat hubungannya hanya sebatas teman, yang didasari atas adanya kesamaan di antara mereka. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Sama siapa ya? Sama Septi Bella Pertiwi. Septi pas di SMP punya circle pertemanan, Punya, Kak. Sahabat-sahabat. Nah, itu circle-nya berdasarkan kesamaan apa, Sep? Kesamaan hobi aja. Hobi apa tuh hobinya? Hobinya menggambar. Oke, menggambar. Nah, itu kan berarti ada kesamaan. Makanya bisa tergabung dalam satu pergaulan. Lalu, misalnya Stefaniana. Ketika SMP punya circle pertemanan, Steph? Iya. Punya. Berdasarkan apa tuh, Steph? Buat belajar bareng gitu. Oke, bagus nih belajar bareng. Sampai sekarang masih berlanjut nggak, Steph? Enggak, udah kayak lost kontak semua. Oke. Kalau di SMK sekarang kelas 10 udah punya circle pertemanan belum? Belum. Oke, mungkin karena belum ketemu langsung ya. Jadi komunikasinya masih belum berjalan dengan baik. Oke. Jadi persahabatan itu biasanya terbentuk satu circle pertemanan, satu pergaulan karena adanya kesamaan. Misalnya, sama-sama suka Korea, atau sama-sama suka nonton anime, atau juga sama-sama suka olahraga, dan lainnya. Contohnya nih saya dari SMP, SMA, itu circle pertemanan saya sama teman-teman yang sama-sama suka Korea. Jadi, ketika misalnya nih masuk kelas 10, ketemu teman yang suka Korea, jadi ya tiba-tiba nyambung aja gitu, nyambung ngobrolnya, terus terbentuklah suatu circle kalau main sama mereka, ngobrolin yang ini, ngobrolin yang itu, jadi terjalin suatu pertemanan karena adanya satu kesamaan. Lalu bentuk pergaulan yang kedua, ada percintaan. Nah, di masa-masa remaja ini nih, nggak menutup kemungkinan banget udah mulai timbul percik-percik cinta dalam diri para remaja, termasuk teman-teman semua nih. Kehidupan para remaja itu semakin romantis. Biasanya yang cewek-cewek nih suka berhias diri, udah mulai suka dandan, suka main sama lawan jenisnya,
suka bikin puisi-puisi cinta atau baca-baca novel-novel yang tentang percintaan atau nonton film yang genrenya cinta-cintaan. Nah, bentuk pergaulan remaja yang percintaan ini, remaja itu mulai menaruh perhatian untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenis. Jadi mereka udah mulai seneng nih bergaul sama lawan jenisnya, udah mulai seneng bergaul sama cowok-cowok. Kalau misalkan dibercandain cowok-cowok tuh mulai timbul yang namanya baper-baper, udah mulai timbul percikan-percikan cinta. Udah mulai ada rasa terhadap lawan jenis. Itu juga merupakan hal yang lumrah ya sebagai seorang remaja. Udah mulai timbul rasa-rasa seperti itu. Yang penting kita bisa mengontrolnya agar tetap sesuai norma. Jadi kita nggak boleh melanggar norma yang ada di masyarakat. Lalu, bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan teman? Yang pertama, belajar menghargai. Nih, kita sebagai manusia itu pasti pengen banget yang namanya dihargai. Tapi sebelum kita ingin dihargai orang lain, kita juga harus menghargai orang lain. Menghargainya juga nggak boleh memandang ras, suku, agama, ataupun kedudukan orang lain. Contohnya, contoh belajar menghargai seperti apa Lulu Khairun? Menghargai. Kita harus menghargai seperti apa contohnya? Menghargai teman yang seperti apa tuh? Contoh sederhananya? Menghargai teman yang berbeda pendapat, Kak. Nah, betul banget. Kalau teman ada yang berbeda pendapat sama kita harus ngehargain. Kita sebaiknya nih, kita nggak boleh ngebantah walaupun mereka berbeda pendapat sama kita. Kita harus menghargai pendapatnya. Karena kan setiap pendapat orang, setiap kepala kan punya cabang yang berbeda-beda. Jadi nggak mungkin sama setiap orang. Oke, terima kasih Lulu. Lalu cara yang kedua, belajar menghormati. Sama nih seperti cara yang pertama. Sebelum kita mau dihormatin sama orang, kita juga harus belajar menghormati orang lain. Menghormatinya juga nggak boleh memandang perbedaan. Misalnya, kalau di sekolah kan kita harus hormat kepada guru, kepada staf-staf sekolah, kepada kepala sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus punya rasa hormat nih sama teman-teman kita. Walaupun teman-teman kita itu seumuran dengan kita, tapi kita juga harus menimbulkan rasa hormat kepada mereka. Contohnya, Yasmin Talia. Contohnya menghormati teman seperti apa, Yasmin? Menghormati. Kalau ada yang mau minta tolong, bilang tolong dahulu gitu. Oke, betul. Kalau kita mau minta tolong, bilang tolong dulu. Atau kalau misalkan ada teman kita yang berbuat baik nih sama kita jangan lupa bilang makasih. Makasih ya udah bantu aku. Makasih ya kamu udah mau nolong aku. Itu kan salah satu bentuk hormat kita kepada orang lain, kepada teman kita yang sebaya. Terima kasih Yasmin. Lalu cara yang ketiga, saling mengerti. Dalam pergaulan nih, dalam satu circle pertemanan, hendaknya kita saling mengerti. Contohnya saling mengerti. Misalnya saya dan teman-teman saya sudah ada planning nih mau jalan-jalan ke Dufan. Tapi udah satu nih sehari sebelum mau pergi itu satu teman saya dia membatalkan rencananya karena uangnya ingin dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, lalu saya sebagai teman yang pengertian, saya harus mengerti, saya nggak boleh marah. Saya harus mengerti kalau apa yang dilakukan itu berdasarkan kondisinya yang memang mendesak. Jadi, sebaiknya kita sebagai teman yang baik, kita harus mengerti keadaan teman kita. Kita harus mengerti kalau teman kita tuh misalnya lagi kesusahan, kondisinya sedang tidak bagus.
Nah, sebaiknya itu kita mengerti mereka agar hubungan yang terjalin itu berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, kita harus mau memberikan pujian. Kenapa kita harus memberikan pujian? Ayo, kenapa kita harus memberikan pujian? Eva, menurut Eva kenapa, Eva, kita harus memberikan pujian? Eva Afiska, kenapa kita harus memberikan pujian kepada teman kita? Untuk menghargai. Betul, untuk menghargai. Bisa juga untuk membuat teman kita menjadi lebih semangat, menjadi lebih termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, contoh kecilnya, contoh sederhana, memberikan pujian, kayak gimana tuh? Naya Ramadina. Contoh memberikan pujian. Gimana, Nay? Contoh memberikan pujian kepada teman sebaya. Misalkan kayak gambarnya dia bagus gitu, kayak ini bagus gambarnya, kamu jago gambarnya gitu. Betul. Kalau teman kita ngelakuin suatu hal, sebaiknya itu kita puji, apalagi kalau misalkan hal-halnya itu yang baik, tadi yang seperti yang Naya contohin. Kalau teman kita gambarnya bagus, kita bisa memujinya. Gambar kamu bagus ya, bagus banget, ajarin aku gambar dong. Kan dengan gitu dia semakin termotivasi untuk belajar menggambar supaya lebih bagus, supaya lebih realistis gambarnya, dan sebagainya. Pasti kan kita senang dong kalau dipuji. Nah, sebelum kita dipuji orang lain, kita juga harus belajar memuji orang lain. Mujinya juga harus dari hati yang terdalam ya, nggak boleh cuma pencitraan doang mujinya. Misalkan, kamu cantik banget, padahal dalam hati biasa aja. Nggak boleh gitu ya, itu namanya pencitraan. Pokoknya kalau muji orang tuh harus bener dari hati. Lalu cara yang kelima, mau memberikan motivasi. Nah, dalam hidup, tentunya hidup kita tuh nggak berjalan selalu mulus. Pasti ada terjal-terjalnya, pasti ada masalah-masalah, ada kesulitan, ada tantangan yang menghampiri kita. Nah, ketika teman kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, terus mereka bercerita dengan kita, mereka curhat kepada kita tuh hendaknya memberikan motivasi supaya mereka lebih semangat, lebih termotivasi, dan supaya mereka berpikir kalau mereka itu punya orang yang bersedia ada di samping mereka. Contohnya, ketika teman kamu lagi sedih karena misalnya karena nilainya nggak sesuai ekspektasinya, atau karena lagi ada masalah keluarga. Lalu mereka cerita nih sama kamu, terus kamu memberikan respon misalnya, kamu jangan sedih ya, kalau kamu ada masalah, kamu bisa kok cerita ke aku. Kalau kamu ada masalah, aku siap kok dengerin cerita kamu. Pokoknya aku akan memberi dukungan untuk kamu. Kalau kamu ada masalah, aku selalu ada di samping kamu. Itu kan termasuk memberikan motivasi untuk menyadarkan teman kita yang mungkin lagi merasa putus asa, untuk menyadarkan mereka kalau mereka itu punya orang yang selalu ada untuk mereka, yaitu seorang teman atau sahabat. Lalu yang ke-6, tidak bercanda keterlaluan. Contohnya, gimana ya kalau tidak bercanda keterlaluan? Contoh bercanda keterlaluan kayak gimana tuh? Salwa, contoh bercanda yang keterlaluan. Kayak nyinggung kekurangan dia. Contoh kekurangannya apa? Misalnya kayak dia kekurangan dia yang dia mungkin gak suka gitu, terus disinggung dan bercanda. Oke, tuh.
Betul contohnya, bercanda keterlaluan misalnya kita menyinggung kekurangan orang lain. Misalnya teman kita punya kekurangan di bidang menggambar. Terus kita menyinggung nih, misalnya, gambar kamu nggak bagus, gambar kamu jelek banget. Itu kan bisa jadi menyakiti hati teman kita. Terus sekarang kan lagi tren banget nih kata baperan. Kalau misalkan ada teman yang sakit hati sama perkataan kita, sebisa mungkin jangan sampai terucap seperti, baperan banget sih kamu, masa gitu doang marah. Kan karena apa yang kita anggap biasa aja, belum tentu nih bagi orang itu biasa aja. Jadi sebaiknya kalau bercanda, walaupun niatnya bercanda, kita harus memperhatikan nih kata-kata yang terucap dari mulut kita, supaya tidak menyakiti orang lain. Lalu yang ke-7, menjadi pendengar yang baik. Nih, dalam pertemanan remaja nih, biasanya remaja itu lebih nyaman cerita kalau ada masalah itu ke teman sebaya daripada ke keluarga atau ke sanak saudara ataupun ke guru. Karena mereka merasa teman mereka itu lebih nyambung, lebih satu frekuensi karena seumuran. Jadi apa yang diceritakan itu lebih nyambung. Nah, menjadi pendengar yang baik, misalnya kalau teman cerita, kita itu dengerin. Jangan kalau misalkan teman cerita, kita malah main HP, atau kita malah ngobrol sama orang lain. Itu kan teman kita pasti akan merasa, kok dia nggak dengerin aku sih? Emang cerita aku tuh nggak penting ya? Terus nanti dia malah merasa down dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk membina hubungan yang lebih baik dengan teman, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau ada teman cerita, kita dengerin. Kita pahami apa ceritanya. Kita dengerin, kita fokus dengan ceritanya. Lalu yang terakhir, saling menjaga kepercayaan. Contohnya gimana saling menjaga kepercayaan? Syarifah, contoh saling menjaga kepercayaan gimana, Fah? Misalnya kayak kita punya masalah terus curhat ke teman kita gitu. Jadi teman itu nggak kasih tahu curhatan kita ke orang lain. Jadi percaya sama dia. Pokoknya kalau misalkan saya punya masalah harus cerita sama dia gitu. Oke, betul. Kan kalau misalkan dalam pergaulan biasanya teman kita suka cerita sama kita. Misalnya cerita hal-hal yang mungkin cukup rahasia. Nah, kita sebagai teman yang baik, kita sebaiknya tidak menyebarkan apa yang teman kita ceritakan. Karena mungkin mereka udah percaya sama kita. Dia nggak mungkin nih nyebarin apa yang aku ceritain ke orang lain. Nah, kalau misalkan kamu nyebarin apa yang teman kita cerita ini kepada orang lain, kemungkinan besar itu akan menyebabkan dia jadi nggak percaya lagi sama kita. Teman kita tuh akan merasa terhianati oleh kita. Maka dari itu, untuk membina hubungan yang lebih baik dengan teman, sebaiknya kita menjaga kepercayaan teman kita. Karena kepercayaan itu susah banget loh dibangun, teman-teman. Kalau udah rusak sekali, itu susah buat dibenerin lagi. Ibaratnya kayak gelas udah retak, buat disatuinnya lagi itu susah. Lalu, dalam pergaulan itu ada beberapa etika nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memilih teman yang berakhlak baik. Karena kalau kita milih teman yang berakhlak baik, insya Allah teman-teman kita itu akan memberikan pengaruh positif bagi diri kita, akan menjadikan kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Nah, ini berhubungan nih sama yang ke-1. Dengan berteman dengan orang yang memiliki semangat belajar tinggi, insya Allah juga kita akan tertular nih semangat belajarnya. Kita akan lebih semangat dalam belajar. Akan memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Lalu yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran. Nah, ketika kita bergaul dengan teman-teman kita harus mengembangkan nih sikap saling membantu. Kalau ada teman yang kesusahan, hendaknya kita membantu. Harus peka lah kalau teman yang kesusahan, kita menawarkan bantuan sebaiknya. Kamu perlu bantuan nggak? Aku siap nih membantu, seperti itu. Lalu yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, ini sama nih seperti tadi yang cara membina hubungan baik dengan teman sebaya. Kita harus mulai menghormati dan menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan. Lalu yang kelima, tumbuhkanlah sikap solidaritas. Kalau ada teman yang kesusahan, hendaknya itu kita membantu. Kalau ada teman yang dipojokkan oleh orang lain, hendaknya kita membela kalau emang teman kita tuh berada di sisi yang benar.
Lalu yang kelima, yang terakhir, menghindari perilaku yang melanggar norma agama. Ini juga berhubungan dengan yang ke-1 nih teman-teman. Kalau kita pilih teman yang berakhlak baik, insya Allah kita akan terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama. Maka dari itu, kita harus banget nih sebisa mungkin pilih teman yang mempunyai akhlak yang baik supaya bisa memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Oke, ada quotes nih. Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. Banyak orang yang masuk dan keluar dari hidup kita, tapi hanya teman sejati yang akan meninggalkan jejak pada hati kita. Oke, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Tadi kita telah membahas tentang bergaul dengan teman sebaya. Tadi etika itu merupakan sopan santun, terus bentuk pergaulan ada persahabatan dan juga percintaan. Lalu ada cara-cara untuk membina hubungan dengan teman sebaya, lalu ada etika dalam pergaulan. Saya harap teman-teman bisa membina hubungan dengan teman sebaya lebih baik lagi setelah mendapatkan materi yang telah disampaikan hari ini. Oke teman-teman, karena waktunya sudah lewat jam 10:30 ya. Maka dari itu, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar yang telah disampaikan dapat dicerna dengan baik dan disimpan dengan baik informasi yang positifnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir dan juga bersedia untuk on kamera. Terima kasih juga kepada Bu Chandra Dewi yang sudah bersedia hadir dalam pertemuan hari ini, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.